Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proposal implementasi sistem iHome Hotel yang beranggotakan pertama, saya sendiri, Natasha Rahmadani, lalu ada Diki Ardiansyah dan Sakila Putri Ananda. Kontennya itu ada project definition, user requirement, system analysis, system design, hardware and software needs, time schedule, dan attachment. Yang pertama yaitu project definition. Bisnis perhotelan merupakan industri yang berhubungan dengan penyediaan layanan akomodasi bersifat sementara bagi para pelanggan atau tamu yang membutuhkan penginapan ketika mereka berpergian jauh. Bisnis ini mencakup berbagai jenis akomodasi, mulai dari penginapan, exhibition hall, dan meeting room hingga restoran. iHome merupakan salah satu hotel bintang 5 yang terletak di Jati, sedang melakukan proyek untuk pengembangan sistem guna melancarkan proses bisnisnya. Next. Selanjutnya itu ada bisnis proses. Yang pertama ada reservasi dan pemesanan. Pelanggan atau tamu melakukan reservasi dan pemesanan kamar atau ruangan melalui telepon, situs web hotel, agen perjalanan, atau aplikasi pemesanan online. Informasi yang diperlukan termasuk tanggal kedatangan, durasi menginap atau penyewaan ruangan, tipe kamar yang diinginkan, dan jumlah pelanggan tamu. Selanjutnya itu check-in. Check-in itu pelanggan atau tamu tiba di hotel dan melaporkan ke resepsionis. Staf hotel memeriksa identitas pelanggan atau tamu, lalu mengumpulkan informasi kontak dan memberikan kunci atau kartu akses ke kamar. Pelanggan atau tamu mungkin diminta untuk membayar deposit atau menyelesaikan pembayaran awal. Lalu yang ketiga ada akomodasi dan fasilitas. Pelanggan atau tamu mengakses kamar mereka dan menggunakan fasilitas hotel seperti restoran, bar, kolam renang, pusat kebugaran, spa, atau ruangan pertemuan. Lalu check out. Pelanggan atau tamu melaporkan ke resepsionis bahwa mereka akan meninggalkan hotel. Lalu staf hotel memeriksa kondisi kamar, menyelesaikan pembayaran atau pengembalian deposit, dan mengembalikan kunci atau kartu akses. Pelanggan atau tamu memberikan feedback atau ulasan mengenai pengalaman mereka. Selanjutnya itu pemberian reward. Pelanggan atau tamu yang telah menjadi pelanggan tetap berdasarkan banyak kali atau lama menginap akan diberikan reward oleh hotel berupa potongan harga atau pemberian fasilitas eksklusif, di mana pelanggan atau tamu melakukan check-in akan diberikan souvenir. Next. Lalu user requirement. Pada proyek ini, kebutuhan user ditentukan dengan metode observasi atau pengamatan berdasarkan proses bisnis yang terjadi pada perhotelan. Setelah dilakukannya observasi, terdapat beberapa kebutuhan user untuk sistem yang akan digunakan. Pertama yaitu login. Sistem hendaknya dilengkapi dengan pengamanan seperti menu login. Lalu kedua, penomoran dan fungsi lain otomatis. Sistem dapat memberikan ID pelanggan dan ID reservasi serta diskon dan softwarenya secara otomatis. Yang ketiga yaitu input. Sistem hendaknya dapat melakukan fungsi penginputan kamar baru, tamu baru, dan menginput data reservasi dengan metode pembayaran dan metode pemesanan yang semakin canggih. Selanjutnya yaitu report. Sistem hendaknya dapat mengeluarkan laporan mengenai kamar yang tersedia, pengunjung dari dalam atau luar negeri, dan pendapatan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakila. Kepada Syakila kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem analis, yaitu konteks diagram yang digunakan kelompok kami pada proyek ini. Yang pertama, yaitu tamu membuka aplikasi atau web hotel iHome. Selanjutnya, tamu menginput identitas tamu dan menginput data reservasi ke sistem informasi perhotelan. Dan sistem informasi perhotelan memberikan informasi kamar dan data invoice. Nah, selanjutnya sistem informasi perhotelan iHome memberikan laporan tamu asing kepada polisi. Lalu sistem informasi perhotelan iHome memberikan laporan pendapatan kepada manajemen hotel. Nah, sistem informasi perhotelan iHome juga memberikan data ketersediaan kamar dan informasi tagihan tamu kepada resepsionis, dan resepsionis menginput data kamar dan data reservasi kepada sistem informasi perhotelan iHome. Selanjutnya, sistem analis yaitu fungsional diagram. Pada fungsional diagram ini tamu memberikan data reservasi dan mengisi username dan password dan data dengan melakukan proses input kepada database. Lalu tamu mengkonfirmasi pembayaran
Dan database memberikan invoice. Selanjutnya, manajemen memberikan laporan, yaitu laporan tamu asing pada polisi. Dan manajemen hotel menginput data kamar ke database. Lalu resepsionis menginput data check out dan data check in serta memproses dan mencetak data reservasi ke database. Berikut adalah IRD kelompok kami. Pada IRD ini terdapat 4 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu pelanggan membuat reservasi. Hubungan antara kedua entitas ini adalah many to many. Yang aktivitas kedua yaitu resepsionis memproses reservasi. Hubungan antara kedua entitas tersebut yaitu one to many. Aktivitas ketiga yaitu kamar diberikan jika ada reservasi. Hubungan kedua entitas tersebut yaitu many to many. Dan aktivitas terakhir yaitu resepsionis membuat invoice. Hubungan antara kedua entitas ini adalah one to many. Next. Berikut ini adalah physical database model. Pada physical database model ini, pelanggan melakukan reservasi kamar kepada resepsionis dan resepsionis memberikan invoice kepada pelanggan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syakila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Kepada Diki kami persilahkan. Selanjutnya kita masuk kepada struktur tabel database yang kami buat, yaitu pada tabel tamu itu ada kewarganegaraan, indikator paspor, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP dengan data type. Masing-masingnya itu menggunakan teks dan date or time. Dengan field size itu kewarganegaraan kita cukup membutuhkan 3 saja, dan indikator paspor itu maksimalnya 20, nomor HP juga 20. Dan untuk tabel kamar itu ada ID kamar, nama kamar, jumlah unit, harga kamar, fasilitas, dan kapasitasnya. Dan masing-masing menggunakan short tag, number, dan currency. Selanjutnya ada tabel resepsionis, itu menggunakan ID resepsionis sebagai foreign key-nya, dan nama resepsionis serta password. Selanjutnya ada tabel reservasi, ini berisi ID reservasi foreign key dengan menggunakan auto number, yang pada awal namanya itu menggunakan format RSVP. ID tamu, pemesanan via, ID kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out, metode pembayaran, deposit, ID resepsionis. Nah, untuk ID tamu, pemesanan via, dan ID kamar itu kita menggunakan lookup wizard. Nah, ini adalah contoh bentuk dari form login yang telah kami buat. Di sini ada username dan password dari resepsionisnya. Dan ini adalah tampilan ketika login berhasil. Dan ini adalah dashboard yang kami buat. Dan ini adalah form tamu. Dan ini adalah form kamar yang berisi ID kamar, nama kamar, jumlah unit, harga per kamar, fasilitas, dan kapasitas. Dan ini adalah form reservasi yang berisi ID reservasi, ID dan tanggal check-out, metode pembayaran, deposit, dan ID resepsionis yang melayani tamu tersebut. Selanjutnya ada juga form resepsionis, yaitu ID resepsionis yang digunakan sebagai username untuk membuka database, nama resepsionis, dan password. Selanjutnya ada form cetak tamu, yaitu di sini ini berisi dari tamu yang WNA atau WNI ketika dibutuhkan nanti. Nah, ada ini contoh implementasi dari form kewarganegaraan cetak tadi. Itu dia otomatis akan muncul tamu yang berkewarganegaraan WNA saja. Dan kita coba untuk masuk ke WNI. Nah, ini juga muncul tamu yang berkebahasaan Indonesia juga. Selanjutnya ini adalah query invoice, itu ID reservasi, ID tamu, nama kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out, lama menginap yang didapatkan dari pengurangan tanggal check-out dan tanggal check-in, sehingga didapatkan hasilnya berupa lama menginap, harga per kamar, jumlahnya, yaitu lama menginap dikali harga kamar, deposit yang tadi sudah diberikan oleh pelanggan, dan diskon, dan total bayar serta souvenir. Nah, untuk diskon ini kita menggunakan lama menginapnya. Nah, terlihat pada kriteria itu, jika lama menginap itu lebih dari 3 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 5%. Dan ini ada yang 12 hari souvenir karena dia berulang tahun di hari itu. Itu di tanggal 22 dan tanggal 29. Selanjutnya ini ada query ketersediaan kamar. Nah, query ketersedia lalu digabungkan menggunakan union query.
Selanjutnya ini tadi output berupa laporan tamu asing tadi. Ini laporan tamu domestik. Ini adalah report penghasilan yang sesuai dengan tabel atau grafik yang telah rekan saya jabarkan tadi, bahwa sistem itu juga menghasilkan laporan penjualan atau laporan penghasilan kepada manajemen. Ini laporan ketersediaan kamar. Ini ada K10, K2, K6, K9 tersedia, K1, K3, K4, K5, K7, K8 yang tidak tersedia. Dan nanti kita akan coba menginput form reservasi untuk melihat apakah ketersediaan kamar ini terjalankan secara otomatis. Nah, ini untuk invoice yang diberikan ke pelanggan. Ada ID reservasi, ID tamu keluarga negaraan, nama kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, lama menginap, harga per kamar, deposit, jumlah, diskon, total bayar, dan souvenir. Untuk harganya itu 3 unit komputer all-in-one, 3 unit mouse, 3 unit keyboard, CPU minimum Intel Celeron N2 2800 dengan frekuensi 2,9 GHz, hard disk atau storage space minimum 50 GB, Wi-Fi, printer dan matrix untuk invoice. Nah, untuk software sendiri adalah sistem operasi Windows 10 untuk minimumnya, dan pada macOS itu minimumnya kita menggunakan sistem macOS Ventura dan telah terinstall Microsoft Office Access. Nah, ini adalah time schedule kami dalam pembuatan database ini. Yang pertama itu identifikasi masalah dan tujuan. Terus menentukan kebutuhan sistem itu berjalan selama pada minggu ketiga, menganalisis kebutuhan sistem pada minggu keempat, merancang sistem itu pada minggu kelima hingga minggu ketujuh, mengembangkan dan mendokumentasikan sistem pada minggu ke-8 dan 9, menguji dan maintenance sistemnya itu pada minggu 10 dan 11, serta implementasi dan evaluasi sistem di minggu ke-12. Dan ini untuk attachment-nya berupa relationship. Dan ini adalah membership yang kami gunakan pada sistem perhotelan kami. Itu untuk presentasi kami. Selanjutnya kami akan mengimplementasikan sistem kami berupa menginputkan form Nah, ini yang adalah form login pertama kali. Nah, setelah tampilan login akan muncul dashboard sistem perhotelan kami. Nah, untuk menginput reservasi, contohnya dengan menggunakan tamu yang ada saja. Yang baru. Contohnya pada ID tamu 5, pemesanannya dilakukan menggunakan aplikasi hotel. ID kamar itu tadi K10 ini tidak tersedia. Tanggal check-in-nya dianggap tanggal sekarang. Dan tanggal check-out-nya dianggap tanggal 7 bulan 6. Dengan metode pembayaran cash, deposit sebanyak 100.000. ID resepsionis yang menangani adalah saya. Maka data telah tersimpan. Selanjutnya kita melihat pada form ketersediaan kamar. Maksudnya pada laporan ketersediaan kamar. Nah, K10 sudah berpindah pada status kamar yang tidak tersedia. Dan transaksi yang baru telah masuk ke dalam laporan penjualan dan mendapatkan diskon karena dia menginap selama lebih dari 3 hari. Baiklah, itu saja implementasi sistemnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diki. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.